Guys, ini konsep tentang grafik kehidupan. Saya Cindy dari Prudential. Let's go guys. Kehidupan terus berjalan. Waktu demi waktu terlewati. Melewati berbagai masa yang indah. Masa-masa itu terdiri dari usia 30, 55, dan 75. Pada umur 30 ke 55, grafik kehidupan orang tuh naik. Kerjanya bikin aset, bikin aset, bikin aset, bikin aset. Saya sebut masa mengumpulkan. Bisa beli aset karena ada gaji, ada gaji, ada gaji, ada gaji. Tapi pengeluaran tetap jalan, pengeluaran. Ketika bekerja, terkumpul resiko sakit. Pada usia 55, orang akan mengalami yang namanya pensiun. Gak ada gaji lagi, jaminan kesehatan kantor juga berhenti. Kalau tidak menyiapkan tabungan pensiun, grafiknya bagaimana? Turun drastis. Kalau nyiapin tabungan pensiun, maka grafiknya landai. Dihabisin untuk rumah sakit dokter. Tadi masa mengumpulkan, ini saya sebut masa menghabiskan. Gak punya gaji. Tapi pengeluaran tetap jalan untuk makan, pendidikan, cicilan, transport, pembantu, listrik, renovasi rumah, bayar satpam, dan lain-lain. Dari ini semua orang Indonesia kembali ke M. Apa itu M? Anda mau seperti ini? Mau seperti ini? Kalau tidak mau, pindah kuadran, bangun penopang. Dari usia 30 ke 55, nyisihin uang. 60 juta per tahun, investasi hari tua. Kalau mau lebih tinggi, nyisihin 100 juta per tahun atau 200 juta per tahun. Mau lebih tinggi lagi, ada yang namanya top up. Kita bekerja untuk uang. Kalau top up, uang bekerja untuk kita. Anda pilih garis yang mana? Nomor 1 turun, nomor 2 konstan, atau nomor 3 naik, atau nomor 4 mendulang. Semua orang yang saya presentasi inginnya yang keempat, tapi udah punya tabungan minimal belum? Namanya tabungan konstan. Udah punya belum? Contoh, orang menyisihkan 60 juta per tahun. Lebih aman yang mana? Di bank, asuransi kesehatan, atau Prudential? Tahun pertama menyisihkan 60 juta. Tahun kedua menyisihkan 60 juta. Tahun ketiga 60 juta, tahun keempat 60 juta, sampai 10 tahun. Terkumpul 600 juta. Kira-kira, bisakah ini dicairkan untuk usia senja? Di bank boleh, di asuransi kesehatan hangus, di Prudential boleh diambil. Sayangnya baru tahun pertama menyisihkan, tahu-tahu terkena resiko kecelakaan, butuh rawat jalan. Siapa yang mau menanggung sampai usia 75? Bank tidak bisa, asuransi kesehatan bisa, Prudential bisa. Tiba-tiba resiko sakit, butuh rawat inap, siapa yang mau menanggung? Ditanggung hingga usia 75. Per tahun 4 miliar, ditambah 12 miliar booster. Bank tidak bisa, asuransi kesehatan bisa, Prudential bisa. Kalau sakit parah mengganggu kejiwaan, butuh psikolog. Kalau ingin konsul dengan dokter lewat HP, ada telehealth. Kalau tak terobati secara ilmiah, ada pengobatan tradisional. Dan jaminan kesehatan untuk pendamping berupa uang jajan 600.000 per hari. Di bank tidak bisa, asuransi kesehatan tidak ada, Prudential ada. Orang kondisi kritis gak bisa kerja. Siapa yang cari penghasilan untuk makan, cicilan, pengeluaran lain-lainnya? Di sini ada 1M siap cair ditanggung hingga usia 88. Apabila umur panjang pada usia 88, tetap cair 1M. Namanya manfaat hidup. Di bank tidak ada. Asuransi kesehatan tidak ada. Di Prudential ada. Tahu-tahu wafat, 1M siap cair pada ahli waris ditanggung hingga usia 99. Apabila umur panjang hingga usia 99, tetap cair 1M. Di bank tidak ada, di asuransi kesehatan tidak ada, di Prudential ada. Jika wafat karena kecelakaan, bonus 300%.
berarti cair 3M, ditanggung hingga usia 70. Di bank tidak ada, di asuransi kesehatan tidak ada, di Prudential ada. Jadi berapa nilai manfaat mereka? Hayo, di bank 1, asuransi kesehatan 2, di Prudential ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 manfaat. Bagusan yang mana? Saya belum selesai. Terdapat keluarga, berisi suami, istri, anak, dan anak lagi. Suami mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang. Tiba-tiba terjadi seperti ini. Wah, kecelakaan menyerang jantung, tiba-tiba nggak umur panjang. Kira-kira bagaimana kehidupan keluarga mereka? Bagaimana? Tidak ada lagi pencari nafkah, tidak ada lagi pencari nafkah, tidak ada lagi pencari nafkah. Istri yang tidak bekerja akan cari kerja, yang bekerja akan kerja lebih keras, kerja lebih keras, kerja lebih keras, kerja lebih keras, karena tahu biaya hidup mahal. Anak biaya hidup tidak terjamin, kesehatan tidak ada yang jamin, pendidikan terbengkalai, rekreasi nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngasih jajan. Anak kedua biaya hidup tidak dijamin, kesehatan tidak ada yang jamin, pendidikan terbengkalai, rekreasi nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngasih jajan. Akhirnya dari ini semua masyarakat Indonesia akan kembali ke keadaan M. Mau kayak gini? Kalau tidak mau, pindah kuadran. Bisa nyisihin berapa per tahun?